Bapak Ibu yang berbahagia, Humairah merupakan juara 2 Hafiz Indonesia 2019. Humairah merupakan juara 2 internasional tahbir Quran di Abu Dhabi tahun 2019, dan juga Humairah merupakan juara 3 Iqra Internasional Boston Amerika Serikat 2019. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini nular ke Rumah Quran Salsabila. Silakan Ustadz. Minta tolong panitia, minta kursinya 2 bisa. Baik, kepada seluruh santri Rumah Quran Salsabila, mohon mengambil tempat, dan mungkin kalau tidak bisa duduk bisa sambil berdiri atau jongkok, karena memang Bapak Ibu yang berbahagia, ini merupakan salah satu spirit juga penyemangat mereka. Insya Allah mudah-mudahan ini dengan adanya spirit ini akan memberikan semangat lebih. Iya, mudah-mudahan juga tertanam keyakinan bahwa sesungguhnya menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran bukanlah sesuatu hal yang sulit. Insya Allah selama kita ikhlas. Baik, sudah seluruh santri keluar? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita ikuti tasmik dan juga spirit Quran yang akan kita ikuti bersama Humairah dan juga akan dipandu langsung bersama ayandanya Ustadz Eka. Kami silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak dua kepala desa, yang saya hormati para asatid dan pengelola Rumah Quran Salsabila yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati para tokoh adat, para tokoh agama di lingkungan Rumah Tahfiz. Alhamdulillah, kita sebelumnya telah mengundur-undur waktu karena qadarullah kita datang kemari ini, kita pulang dari Mekah langsung Pekanbaru langsung ke desa Tandun, kecamatan Tandun. Jadi kita belum sempat pulang ke Bengkalis lagi. Ya, alhamdulillah kita dikumpulkan juga karena Al-Quran. Saya ingin cerita tentang bagaimana sih Humaira ketika di Hafiz Indonesia. Mungkin ini yang mungkin adik-adik dan ibu-ibu mungkin ingin dengar. Pada Ramadan tahun lalu, tahun sebelumnya, kita hanya nonton di YouTube saja pas masa itu, karena qadarullah kita tidak TV di rumah. Jadi pas malam itu saya dengan istri nonton Hafiz Indonesia di YouTube. Kemudian saya tanyakan kepada Humaira, mau nggak kira-kira ikut Hafiz Indonesia? Jawabannya tak mau. Jadi kita pujuk-pujuk, alhamdulillah dia juga mau. Pas masa itu persyaratan Hafiz Indonesia memang agak berbeda dengan tahun ini, karena tahun ini pada tanggal 29 November nanti itu terakhir pendaftaran untuk Hafiz Indonesia. Tanggal 29 ini itu terakhir. Sedangkan tahun lalu umurnya maksimal 10 tahun dan hafalan minimal 5 juz. Sedangkan tahun ini umur maksimal 8 tahun, hafalan paling maksimal, hafalan minimal 3 juz. Jadi umurnya dikurangi, hafalannya dikurangi tahun ini. Kemudian kita mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu berisikan tentang biodata, biodata Humaira, kemudian menyetorkan bacaan Al-Quran sebanyak 30 ayat. Sama dengan tahun ini juga tetap dengan 30 ayat. Terserah dari surat mana saja ada yang dihafal. Kemudian pas masa itu karena kita masih baru, saya juga agak kebingungan tim Hafiz Indonesia yang di RCTI itu maunya seperti apa, bacaannya seperti apa. Karena saya juga bingung, saya nggak ada kenal satupun daripada mereka. Kemudian alhamdulillah Humaira pas masa itu dia bisa membawakan maqamat murattal dengan 5 lagu, 5 bacaan. Maka saya yang 30 itu saya bagikan. Yang pertama dia bawa dengan irama Kurdi, kemudian dengan irama Nahawan yang 10 ke 20-nya, dan yang ke 20 ke 30-nya dia bawa irama Ros. Mungkin sampel mungkin bisa dibawa oleh Humaira dalam ayat yang berbeda, insyaallah irama Kurdi. Fadhali. Kurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى فتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. Itu adalah irama kurdi yang dibawa pada 10 ayat yang pertama. Kemudian Khumaira bisa bacakan mungkin kasih contoh irama nahawan pada 10 ayat yang kedua. Jadi dari 30 ayat itu, karena saya bingung mereka sukanya seperti apa, maka saya kasih dia tuh pilihan 30 ayat dengan makom yang pertama kurdi, kemudian pakai nahawan 10-nya lagi, dan yang 10 yang terakhir itu dipakai dengan nada ros. Khumaira boleh kasih contoh 10 ayat yang terakhir pada ayat yang berbeda dengan nada nahawan. Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun
أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Ya, itu maqam nahawan. Dan pada yang ke-10 yang terakhir Khumairah membawakan dengan maqam ras. Silakan Khumairah selesaikan 30 terakhirnya dengan surah dan ayat yang berbeda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Itu adalah hirama yang terakhir yang dibawakan Khumairah. Silakan duduk. Duduk. Dari 3 maqamat itu ya, Khumairah membaca dalam surah Al-An'am, ada 30 ayat di surah Al-An'am. Kemudian kita kirimkan videonya, video bacaannya ke tim Hafiz Indonesia di Jakarta, dan alhamdulillah berkisar hampir mau setengah bulan kalau nggak saya, kita dihubungi oleh pihak Hafiz Indonesia RCTI untuk diberi soal. Jadi sebelum kita dipanggil, kita dikasih soal dulu sekitar 11 sampai 12 soal langsung via telepon. Alhamdulillah seminggu setelah itu mereka menyatakan bahwa Khumairah lulus untuk masuk audisi di Jakarta. Alhamdulillah kita dikirimin tiket dari Pekanbaru ke Jakarta dan ditanggung di sana di apartemen di Jakarta. 1 hari berangkat, 1 hari kita audisi, dan besoknya kita kembali lagi ke daerah masing-masing. Dan di audisi ini ada sekitar 60 orang dari 750 pendaftar se-Indonesia. Jadi ada 750 orang yang mendaftar se-Indonesia, kemudian yang dimasukkan audisi hanya 60 orang saja. Dan dari 60 orang tadi ini akan dipilih 30 orang saja untuk mengisi acara Ramadan di Hafiz Indonesia. Alhamdulillah berjelang hampir mau seminggu kita dikabari oleh pihak RCTI, tim RCTI mengatakan bahwa Khumairah masuk karantina, dan tim langsung turun ke lapangan untuk ambil profil di daerah. Ada mungkin lihat saya lagi melaut ya, dan Khumairah lagi mengaji, itu pas sebelum kita ke Jakarta. Mereka ambil profil dulu ya, baru nanti setelah itu kita ke Jakarta. Mungkin bagi
anak-anakku di rumah Quran Salsabila tidak menutup kemungkinan juga, mungkin kalau berkenan ya Bunda, ya kalau mungkin tahun ini belum siap, tahun depan artinya hafalan sekarang itu 3 juz Bunda, terserah mau dari belakang mau dari depan silahkan saja. Dari 20 juz, misalnya kita ngambil 28, 29, 30 nggak ada masalah. Juz 1, 2, 3 tak ada masalah. Tetapi yang nanti kalau dia membuat dia tidak susah, dia harus ngambil dari juz belakang, juz 28, 29, 30, karena soal-soalnya nanti banyak dari sana. Karena Khumairah pas masa itu dia mendaftar di Hafiz Indonesia, Khumairah baru hafal 7 juz Al-Quran, maka dia sampai di karantina harus banyak menghafal juz-juz belakang. Jadi soalnya kalau dilihat itu banyak dari juz 29, 30, 28, 27, itu banyak dia menghafal di sana. Jadi yang juz-juz 1 sampai juz 7 kadang-kadang. Jadi dia bagusnya kalau daftar dari juz belakang saja. Sampai di situ alhamdulillah saya mengikuti proses Hafiz Indonesia dari awal audisi, dari awal pendaftaran, dari audisi sampai kepada wisuda akhbar. Jadi perlu dimaklumkan bahwa peserta Hafiz Indonesia itu tidak semua dari awal audisi. Ada peserta undangan. Peserta undangan ini terkhusus bagi anak yang sudah hafal 30 juz. Jadi kebanyakan anak-anak yang hafal 30 juz di Hafiz Indonesia adalah peserta undangan, bukan peserta yang dari awal itu mengikuti. Adapun alhamdulillah dengan takdirnya Allah, Khumairah mampu bertahan sampai ke akhir, dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kami sekeluarga. Khumairah dapat pada tempat yang kedua nasional. Jadi kita Bengkalis ada 2 Bu, 1 Anissa, 2 Khumairah, ketiga Zuhroh dari Sulawesi, dan yang keempat Arimi dari Malang. Ya. Baik, itulah perjalanan Khumairah. Mungkin nanti insyaallah kita ada sesi tanya jawab. Mungkin kalau untuk sesi ini nanti bisa kita saling tanya jawab. Saya ingin cerita tentang keseharian Khumairah. Alhamdulillah, keseharian Khumairah biasanya bangun setiap hari jam berapa Khumairah? Bukan. Jam 3. Khumairah insyaallah tiap hari bangun jam 3 subuh setiap hari, karena memang begitulah yang sudah dilatih terhadap kakak-kakaknya dan tidak keberatan, memang dah macam gitu, gitu. Kemudian apa setelah jam 3 apa aja kegiatannya? Jam 3 sholat malam, terus ngaji sampai sekitar jam 9 atau jam 10. Baik, jadi kegiatannya dari jam 3, kemudian murojaah sampai subuh, sholat subuh, lanjut sampai jam 9, paling tinggi jam 10 pagi baru stop, kemudian istirahat menjelang zuhur, kemudian zuhur sambung kembali hafalan barunya sampai dengan waktu minimal biasanya jam 5 sore. Dan kalau seandainya dia tidak menyelesaikannya, bisa nanti sampai jam 6 atau mau dekat-dekat maghrib. Jadi Khumairah tidak punya waktu khusus untuk bermain. Jadi misalnya dia bermain, misalnya itu sore waktu teng bermain, tidak. Dia bermain apabila dia telah menyelesaikan hafalan barunya. Kalau seandainya dia cepat menyelesaikan hafalan barunya, maka dia bisa bermain. Kalau seandainya tidak, maka dia harus selesaikan hafalannya sampai ke maghrib. Karena wallahi kami tidak menciptakan anak-anak kami untuk bermain. Sebagaimana para sahabat dulu mengatakan, ya kan, mengapa engkau tidak bermain? Karena sahabat dulu mengatakan kami tidak diciptakan untuk bermain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Suyendri tadi, bahwa masa kecil anak-anak adalah masa gemilang bagi anak-anak, maka jangan disia-siakan kesempatan itu untuk anak-anak kita menjemput kegemilangannya. Ada
mungkin kita bisa banyak diskusi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh bermain. Ya. Cuma saya ingin mengatakan bahwa anak-anak itu ya kan bukan untuk bermain. Dia punya program yang besar untuk menghadapi masa depan yang lebih besar daripada ini. Alhamdulillah, setelah itu sore sholat maghrib, makan, nanti setelah isya mulai lagi sampai dengan jam 10 malam. Jam 10 malam tidur dan kembali bangun lagi pas waktu jam 3 subuh. Terus dengan takdirnya Allah, ibunda dan ayahanda, kami menempuh pendidikan anak-anak kami. Jadi ada Indah Zahara, ada Halim Mar'i, ada Humaira, semuanya homeschooling. Sebagaimana yang kita ma'ruf dalam undang-undang pendidikan nasional bahwa pendidikan itu ada 3, yaitu ada formal, ada non formal dan ada informal. Maka kami menempuh dengan jalan informal. Dan insyaallah semuanya akan dapat ijazah apabila dia mengikuti ujian nasional. Begitu amanat undang-undangnya. Jadi karena kami lebih mengkhususkan anak-anak kami, maka kami memilih pendidikan informal. Adapun alhamdulillah ada sebagian yang mengatakan kepada kita, ayah, bunda, nanti apakah tidak anak-anak terasing karena dia tidak bergaul karena dengan waktunya sebegitu padat? Wallahi saya telah buktikan pas di Hafiz Indonesia, Humaira ini adalah salah satu anak yang paling disayang oleh semua kawan-kawannya. Jadi tidak juga satu menjamin bahwa kita lepaskan anak kita secara total, bahwa anak kita punya karakter yang baik, anak kita berakhlak yang baik, itu tidak juga menjamin. Dan saya mengatakan bahwa apabila kita memberikan pendidikan ataupun akhlak di dalam rumah, saya berpikir itu jauh lebih melengket daripada kita lepas anak kita main ke sana kemari, ya kan, yang tak jelas tanpa kita awasi, sehingga nanti banyak bahasa-bahasa yang asing yang kita tak ajarkan di rumah itu bisa masuk ke rumah. Itu yang terjadi. Baik, Bunda moderator, mungkin saya belum habis ya. Saya ingin cerita yang terakhir, Humaira di Abu Dhabi. Insyaallah setelah di Abu Dhabi dan di Amerika nanti kita bisa buka tanya jawab ya Bunda. Baik. Qadarullah kita dapat setelah Humaira itu selesai di Hafiz Indonesia, kita dapat link daripada tim Hafiz Indonesia untuk mengikuti ajang internasional di Abu Dhabi yang dilaksanakan oleh Wakil Perdana Menteri Abu Dhabi. Jadi alhamdulillah pas masa itu diadakan Humaira itu ikut dan alhamdulillah mendapat juara 2 internasional di Abu Dhabi, dan itu mengantarkan kami untuk berangkat ke sana. Baik, Humaira mungkin minta 1 atau 2 ayat saja, jangan terlalu panjang. Mungkin yang dibacakan di Abu Dhabi surah Al-Balad. Nggak usah terlalu panjang, 2-3 ayat saja. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillu bihadzal balad wa walidin wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ini adalah surah Al-Balad yang dibacakan oleh Humaira ketika di Abu Dhabi, yang mengantarkan Humaira itu menjadi juara 2 internasional pas masa itu. Setelah itu kita tidak berhenti juga, karena kita ada juga dapat link dari beberapa sahabat untuk mengikuti Iqra internasional di Boston, Amerika. Masya Allah, di Boston kelihatannya lebih sedikit susah karena dia tidak hanya kita bertilawah,
tetapi dia tanya hukum tajwidnya dan jelasnya bukan dengan bahasa kita, dengan bahasa dia, ya kan, dan itu membuat agak sedikit kadang-kadang saya paham, kadang-kadang saya tak paham. Baik, Umairah tolong bacakan satu ayat saja. Ya, nggak apa-apa. Satu ayat memang panjang, Bu. Dia satu ayat ini pada surah Muhammad, ayat yang terakhir, ya kan, ini bacaan yang dibaca oleh Umairah yang dah disyaratkan. Baik, mintanya jangan sampai habis, panjang banget gitu. Baiklah ya, baik, setengah aja lah. Baik, berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ah أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Salam.